Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sobat sehat? Hari ini bareng Pak Khairul kembali. Masak-masak lagi Pak ya? Ya, betul. Sebelum seri-seri terdahulu. Ya, terima kasih Kang Diman. Jadi sobat sehat semua, ini karena ini kita sambil berbincang-bincang sambil masak. Iya. Jadi kita bilangnya bincang sambil masak. Bincang sambil masak di Indonesia bisa. Ya, Oke jadi Pak, lanjut Pak. ini ke Kang Diman ya. Jadi kalau kita bahas tentang apa sih yang bisa kita sajikan untuk keluarga. Jadi di yang sekarang, seri sekarang ini tujuannya sebenarnya untuk yang dewasa. Sehingga kalau dewasa ini kecenderungannya secara variasi dari rasa dan lain-lain itu lebih fleksibel ya. Kecuali kalau memang ada kondisi khusus nanti baru disesuaikan. Kalau kayak yang seri balita itu kan kita harus memperhatikan teksturnya, makanannya, dan seterusnya. Kalau ini secara gizi dan lain-lain harus tetap, cuman artinya secara rasa dia lebih fleksibel. Tapi secara umum, kalau kita berbicara tentang komponen ini kan kita udah sering nih promosi tentang gizi seimbang dan lain-lain. Nah, kita sekarang juga tidak hanya gizi seimbang saja, tapi mempromosikan pangan lokal Indonesia. Nah di sini. Tapi kalau ini Pak, ya. apa untuk menu dewasa kan kalau misalkan ada anak-anak bisa juga bisa makan bareng. Nanti tergantung, misalkan kalau ini ada cabai ya kan, ada cabai di Kang Diman, jadi paling nanti kadarnya diatur. Ya. Kita coba kenalkan. Jadi yang pertama ini bahan utamanya ini ada ikan bandeng Kang Diman. Jadi kita tahu bersama ya bahwa Indonesia itu kaya kan ikan. Salah satunya ikan bandeng. Jadi kalau teman-teman pengen milih konsumsi ikan itu nggak hanya ikan salmon, karena kita sebenarnya bukan produsen salmon yang utama gitu kan. Jadi teman-teman bisa cek jenis-jenis ikan yang ada di Indonesia. Salah satunya di sini adalah ikan bandeng. Nah, ini gizinya hampir sama dengan ikan salmon. Iya, nggak kalah. Jadi secara kandungan gizi ikan Indonesia itu nggak kalah. Bahkan beberapa kayak ikan pompong itu kan omega 3-nya lebih tinggi. Selanjutnya di sini untuk yang bahan lain kita bisa lihat dari Kang Diman. Jadi sebenarnya sobat ya, kalau kita ingin membuat masakan, kan kita sekarang itu banyak sekali jenis masakan, baik Indonesia maupun non Indonesia. Nah secara umum di Indonesia itu kaya akan rempah. Jadi kita juga ingin memperkenalkan lagi, mempromosikan bahwa rempah Indonesia itu luar biasa. Tidak hanya tentang rasanya Kang Diman, karena banyak riset, banyak kandungan positif di sana, antioksidan dan seterusnya itu banyak. Ini kita pakai ya, di sini ada beberapa ini apa kita pakai kunyit, terus ada pakai ini ya, pakai lengkuas. Kalau orang beberapa orang Jawa bilangnya laos atau lengkuas. Ini daun salam dan sini kita pakai daun jeruk. Lalu untuk menambah terkait sama beberapa ini ya, biar lebih nampak berminyak, kita ada kemiri ya. Selanjutnya di sini kita ada bawang merah, bawang putih. Ini jangan sampai ketinggalan. Ya. Dan kebetulan kita tambahkan ini Kang Diman, itu yang udah dipotong. Ini ada ya, labu siam ya. Nah selanjutnya ini yang untuk cabenya ya Kang Diman, kita pakai cabai merah sama cabai rawit. Nah kalau mau pengaturan pedas bisa dikurangi atau ditambah cabai rawitnya. Kalau cabai merah lebih ke membuat lebih merahnya gitu. Terus di sini bisa dipisah kali Pak ya untuk menambahkan bisa. Jadi nanti tinggal bisa dipisah di akhir, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Ini apa ini? Ini belimbing mulu. Jadi sobat sehat semua, dan ini juga ada tambahin lagi untuk asinnya, kita improve dengan asin Jawa. Nanti kita cairkan. Lalu terakhir untuk nambah gurih kita tambah tomat. Jadi tomat di sini ada di dalamnya ada glutamat yang bisa meningkatkan rasa gurih dalam masakan. Nah tapi karena teksturnya ini banyak cair ya, biasanya kita nanti masukkan di akhir ya. Karena tomat juga kandungan vitamin C tinggi ya. Betul, vitamin C, dan jadi teman-teman bisa pakai itu. Kita pakai ini juga terasi ya. Kita punya, kalau bahasanya kita sering bilang shrimp paste, jadi memang bahannya kan dari udang. Jadi untuk meningkatkan rasa gurihnya, rasa lezatnya itu. Nah ini kalau untuk menambah rasa pedas yang lain, karena pedas itu selain dari cabai, kadang-kadang kita bisa tambah dari merica atau lada. Makanya namanya itu sayur merico. Merico itu kalau orang Jawa merico itu merica atau lada, yang ciri khasnya ada pedasnya. Nah kita tinggal atur pedasnya mau di mana. Baik, kita mulai untuk masak. Boleh aja Pak. Nah, ini kebetulan kalau kita masak di menu ini posisinya itu masaknya sangat mudah.
Jadi kita teman-teman ini kita udah coba, nanti teman-teman bisa masukkan. Untuk resep nanti bisa dicek ya di bawah ya, di deskripsi dan seterusnya. Nah ini kita tinggal ulek atau blender bumbu halus yang sudah kita siapkan. Jadi di sini mulai dari bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada kunyit, ada ini ya cabai, dan itu dicampur semua termasuk amputasi. Nah habis itu nanti kita langsung rebus. Oleh karena itu kita panasin dulu. Oke, ini sudah mendidih. Iya. Yang urutan pertama dicemplungin apa dulu Pak nih? Kita pakai dulu yang bumbu halusnya. Baik, kita masukkan dulu. Ini Kang Diman, kita sudah siap ya. Wow. Oh ya. Nah ini kita tambahkan ini daun jeruk ya, daun salam. Kondisi seperti ini kita bisa tunggu sampai mengguling. Gulung ini kan banyak di sekitar kita ya, disesuaikan ya. Jadi bisa disesuaikan. Kalau terlalu banyak mungkin terlalu asam gitu ya. Nanti kuatirnya akan terlalu asam. Karena kita masih menambahkan untuk yang asam Jawa ya, asam Jawa. Baik. Nah sambil nunggu kita masukkan ini dulu. Ya, gabusnya. Ya. Tadi yang sudah diolah. Nah kalau udah seperti ini kita tunggu untuk tekstur dari labunya itu lebih empuk lagi ya. Jadi kalau misalkan nanti kita konsumsi, dia kondisinya udah siap untuk ini tadi sudah dicuci. Nah, dimasukkan ya sobat sehat, blending bulunya. Penambahan asam sebenarnya fungsi asam kan untuk meningkatkan rasa asamnya. Jadi kalau mau lebih asam silahkan bisa ditambahkan. Kalau yang biasanya kita pakai itu sekitar 1 sendok makan itu cukup. Oke, tambahkan. Oke, ini sudah mendidih. Nah ini untuk penambahan garam teman-teman bisa ditambahkan sesuai kebutuhan saja, secukupnya saja. Garam atau mungkin tambah bubuk kaldu silahkan. Rasa boleh Pak? Kalau untuk mencari rasa bisa aja, cuman yaitu jumlahnya disesuaikan karena kalau kebanyakan juga rasanya nggak nyaman. Nah ini sudah ya, kan kita masukin untuk ikan bandengnya. Ikan bandeng. Untuk satu porsi ini kita bisa masukin 2 ekor dan kita bisa potong masing-masing 3. Oke, nah sambil kita menunggu, nanti kalau udah kayak gini kita biasanya biarkan dulu aja, karena takut nanti kalau sering diaduk ikannya malah hancur. Jadi nanti kita biarkan. Nah kalau misalkan nanti teman-teman atau sobat sehat semua suka menambahkan protein nabati, nah kita bisa tambahkan tahu. Ya, kita kebetulan punya tahu, teman-teman kita coba masukin tahu di sini, daun kemangi. Kemana Pak? Kemangi. Kemangi. Jadi sesuai namanya ya, ini kita sangat familiar dengan ini dan biasanya kita bisa tambahkan ini di akhir karena nanti kita bisa selain untuk garnish, kalau mau tambahin di sini itu bisa menambahkan aroma. Nah, nanti kita bisa masukin bareng dengan tomat. Ini sambil kita siapkan tomat ini. Nah ini kita masukkan ya. Kita masukkan ya untuk di sini. Biar Kang Dimas bisa nyicip. Yes, saya coba minta tahunya aja Pak. Tahunya aja ya. Tapi ini kuahnya nanti bandengnya di akhir ya. Silakan. Sobat sehat. Ya. Oke, silakan Kang Dimas. Oke, izin ya, Pak Heru ya. Ya. Dicicip. Memang rekomendasi paling mudah itu kalau makan ini pakai nasi. Jadi itu begitu nambah selera. Kalau mau ada rasa manis biasanya kita bisa tambahkan gula sih. Tapi gulanya gula putih ya, karena gula merah
Ya. Oke. Ini Sudah ini matang sudah ya? cukup, sobat sehat semua. Ya. Karena ini sudah selesai, kita akan coba masuk ke plating. Oke. Siap. Sobat sehat, kita mulai untuk platingnya. Plating.